Halo Sobat Aki-Aki Gaul, gaming playnya pro, ngajinya ikro, bukan main. Ketemu lagi dengan saya Hendra Lim di Adventure ala Aki-Aki Gaul. Saat ini saya berada di Jembatan Senurbaya dan saya akan mengajak Sobat Aki-Aki Gaul untuk mengunjungi, menjelajahi tujuh tempat wisata yang ada di Kota Padang. Dan itu wajib Sobat Aki-Aki Gaul kunjungi. Bagaimana keasikan dan keseruannya? Ikuti Aki-Aki di Adventure ala Aki-Aki Gaul. Sobat Aki-Aki Gaul, situs sejarah pertama yang wajib dikunjungi di Kota Padang adalah Kota Tua. Dan saat ini saya berada di Kota Tua. Kota ini merupakan pusat perdagangan di zaman Hindia Belanda. Dan kota ini juga pernah dilululantahkan oleh gempa dahsyat yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 2009. Kota Tua Padang adalah kawasan yang meliputi cagar budaya di sehiliran Sungai Batang Arau yang merupakan peradaban pertama di Kota Padang. Secara administratif, Kota Tua Padang mencakupi sebagian wilayah dua kecamatan, yakni Padang Barat dan Padang Selatan. Kawasan Kota Tua Padang pada zaman dahulu adalah sebuah kawasan yang perdagangannya sangat ramai melalui Pelabuhan Muara. Berada di kawasan Kota Tua Padang akan membuat pengunjung seolah kembali ke masa lalu. Bangunan-bangunan lawas yang masih kokoh berdiri masing-masing menyimpan sejarah yang menarik untuk dipelajari. Menurut sejumlah sumber, Padang dulunya merupakan wilayah paling maju di Sumatera. Bahkan bisa disetarakan dengan kota-kota metropolitan. Banyak kegiatan-kegiatan perdagangan antar negara berlangsung di tempat ini, terutama di sekitar akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Pemerintah kolonial juga pernah menjadikan Padang sebagai pusat kekuatan militer mereka. Akibat gempa 7,9 skala Richter pada 30 September tahun 2009, sebanyak 65 bangunan tua termasuk bangunan cagar budaya di Padang rusak dan banyak yang runtuh. Bangunan-bangunan yang rusak berat bahkan hancur tersebut diantaranya Klenteng Si Hin Kyo yang didirikan pada tahun 1861 serta juga banyak bangunan-bangunan lain yang ada di sekitaran Kota Tua Padang. Sobat Aki-Aki Gaul, situs bersejarah yang kedua adalah Masjid Muhammadan. Dan saat ini saya berada di Masjid Muhammadan. Masjid ini dibangun pada zaman kolonial Belanda dan juga tempatnya tidak jauh berada dari Kota Tua tadi. Berkunjung ke kawasan Kota Tua Padang rasanya belum lengkap jika kita tidak mampir dan beribadah ke Masjid Muhammadan. Masjid yang berlokasi di Kelurahan Pasagadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat ini merupakan salah satu masjid tertua di Kota Padang. Saat menginjakkan kaki di Masjid Muhammadan ini, masyarakat pasti akan terkagum-kagum karena desainnya yang cukup bagus dengan ornamen masjid yang dihiasi warna putih dengan garis-garis hijau yang mendominasi. Di bagian dalam tidak terlihat mimbar seperti lazimnya masjid-masjid yang ada di Padang. Hanya ada jendela yang berbentuk seperti mimbar dan ditutupi kain hijau berlambang bulan dan bintang. Sobat Aki-Aki Gaul, saat ini saya berada di Stasiun Pulau Air. Stasiun Pulau Air ini merupakan destinasi ketiga sejarah yang wajib dikunjungi. Stasiun Pulau Air ini dibangun diperkirakan pada tanggal 1 Juli 1891 di zaman kolonial Belanda. Seperti dikutip dari buku sejarah perkeretaapian Indonesia, Stasiun Pulau Air adalah bagian dari jaringan kereta api pertama di Pulau Sumatera yang selesai dibangun pada tahun 1891 oleh Sumatra Stadsverwagen, jawatan kereta api milik pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera. Jalur kereta api ini bermula dari Stasiun Pulau Air ke Padang Panjang sepanjang 70 km, kemudian berlanjut hingga Kota Bukit Tinggi sejauh 90 km. Jalur ini resmi dipakai pada tanggal 1 Oktober 1892 bersamaan dengan dioperasikannya Pelabuhan Emmahaven yang sekarang dikenal sebagai Pelabuhan Teluk Bayur. Sobat Aki-Aki Gaul, destinasi sejarah selanjutnya adalah
Pelabuhan Muaro, dan saya sudah berada di Pelabuhan Muaro. Pelabuhan ini sampai dengan saat ini masih berfungsi dengan baik dan masih dipergunakan oleh nelayan-nelayan yang berada di sekitar Kota Padang, dan juga tempat berlabuhnya hasil-hasil bumi dari pulau-pulau yang berada di sekitar Kota Padang. Pelabuhan Muaro atau Pelabuhan Muara merupakan pelabuhan tertua di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang antar pulau, terutama menuju ke atau dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pulau Sikuai, dan sekitarnya. Pelabuhan Muaro merupakan bagian dari kawasan cagar budaya Kota Tua Padang. Pelabuhan Muara telah dimulai digunakan sejak abad ke-17, seiring dengan kedatangan bangsa Belanda ke Kota Padang. Dari sehiliran aliran sungai yang bernama Batang Arau pada Pelabuhan Muara ini, sampai sekarang masih banyak dijumpai bangunan-bangunan peninggalan zaman kolonial Belanda. Sobat Akeki Gaul, destinasi wisata selanjutnya adalah Masjid Al-Hakim. Masjid Al-Hakim ini berada di bibir pantai Padang, dan juga Masjid Al-Hakim ini tidak jauh berada dari Gunung Padang. Sebelah kiri Gunung Padang sekitar 100 meter. Bagaimana indahnya dan megahnya Masjid Al-Hakim? Ikuti Aki-Aki di Adventure ala Aki-Aki Gaul. Masjid Al-Hakim Padang adalah sebuah masjid bergaya Taj Mahal di tepi pantai Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Masjid ini mulai dibangun pada awal tahun 2017. Biaya pembangunan berasal dari seorang donatur, sementara lahannya disediakan oleh pemerintah Kota Padang, seiring dengan penataan kembali pantai Padang yang dilakukan sejak tahun 2014. Lahan masjid ini dulunya merupakan area permainan anak dan dipenuhi tenda-tenda pedagang kaki lima. Pada tahun 2016, seorang donatur menyampaikan niatnya untuk membangun masjid di tepi pantai Padang. Berkat pendekatan yang dilakukan pemerintah setempat, PKL bersedia direlokasi ke tempat baru sehingga pembangunan masjid dapat dilakukan dan dikerjakan. Sobat Akeki Gaul, destinasi wisata sejarah selanjutnya yang ke-6 adalah Taman Budaya atau Museum Adwi Tiwarman. Nah, museum ini wajib Sobat Aki-Aki Gaul kunjungi karena di museum ini mengandung atau menyimpan banyak sekali tentang sejarah Minangkabau. Bagaimana keasikan dan keseruannya? Ikuti terus Aki-Aki di Adventure ala Aki-Aki Gaul. Museum Aditya Warman adalah museum budaya Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977, mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang bersama rumah begonjong dan beranjuang. Sobat Aki-Aki Gaul, wisata selanjutnya, wisata sejarah yang terakhir, yang ke-7 adalah Masjid Raya Ganting. Masjid Raya Ganting ini diperkirakan dibangun pada tahun 1805 dan selesai pada tahun 1810. Nah, Masjid Raya Ganting ini merupakan cagar budaya dan dilindungi oleh pemerintah. Bagaimana bagusnya atau indahnya Masjid Raya Ganting? Ikuti Aki-Aki di Adventure ala Aki-Aki Gaul. Berada di kawasan yang dulunya merupakan pusat kota, Masjid Raya Ganting sempat menjadi masjid terbesar di Minangkabau pada abad ke-20. Masjid ini telah berkontribusi dalam pengembangan dakwah Islam, menjadi tempat perdebatan wacana keislaman di Minangkabau, hingga berperan dalam masa-masa genting
pada saat Sumatera Barat diduduki oleh tentara Jepang. Pamornya meredup pasca pergolakan pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, disusul kehadiran masjid-masjid besar baru seperti Masjid Nurul Iman dan Masjid Taqwa Muhammadiyah. Sobat aki-aki, Masjid Raya Ganting ini hampir berusia atau lebih dari 2 abad. Tapi masjid ini sangat terawat sekali. Subhanallah. Sobat aki-aki gaul, demikianlah 7 destinasi wisata yang wajib sobat datangi menurut versi aki-aki gaul. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam adventure ala aki-aki gaul.